Shalom Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk memberi waktu sejenak beribadah kepada Tuhan melalui santapan rohani edisi Jumat 22 Juli 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kehidupan di pagi hari ini yang Engkau telah nyatakan dan peliharakan buat kami sekalian dalam menikmati berkat Tuhan siang dan malam. Kesempatan ini selaku anak-anak Tuhan kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Oleh sebab itu, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Hosea pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja, sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mizpah dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzinah, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh persinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelintir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lebu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam seluruh kehidupannya disebut orang yang berbahagia. Saudara-saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini, hukuman bagi pemimpin. Hukuman lako tositoe tokon. Nah, saudara-saudara jemaat yang sama dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang membawa berkat bagi bangsa yang dipimpinnya. Sebaliknya, pemimpin yang bebal
hanya membawa masalah, bahkan dapat menjerumuskan orang yang dipimpinnya. Hukuman bagi para pemimpin dalam bacaan ini ditujukan kepada para pemimpin Israel, yaitu kalangan imam dan keluarga raja. Ternyata mereka adalah pemimpin yang jahat. Mereka mengeruk kekayaan dari orang-orang yang mereka pimpin dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mereka berbuat demikian walaupun mereka mengerti bahwa Allah melihat dan mengetahui semua perbuatan mereka. Ayat yang ketiga, mereka dibutakan oleh dosa mereka sendiri. Ayat yang keempat, akibatnya mereka menjadi munafik dan bersikap sombong terus-menerus, karena mereka merasa hidupnya sudah benar di hadapan Allah. Ayat yang kelima, mereka yakin korban-korban persembahan mereka pasti diterima oleh Tuhan. Dalam ayat yang keenam, jelas Tuhan menolak ibadah palsu seperti ini. Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan juga akan bangkit melawan dan menghancurkan mereka yang tidak setia dan tidak jujur kepadanya. Pemimpin yang memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan diri dan kelompoknya sendiri bukanlah barang yang langka di antara kita. Terlebih lagi bila ada pemimpin rohani bersikap seperti itu di antara umat Tuhan. Jangan-jangan orang itu malah diri kita sendiri, yang melakukan apa saja asalkan dapat memperkaya diri kita, mempertahankan posisi dalam jemaat, bahkan kalau perlu menghancurkan orang lain. Sementara itu kita tetap setia ke gereja, tampil saleh dan rajin memberikan persembahan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan hadirnya Hosea yang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat Israel untuk menyerukan bertobatlah sebelum Tuhan menghancurkan hidup kita. Karena itu camkan apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang perbuatan-perbuatan jahat para pemimpin yang menyengsarakan sesama. Jadilah seorang pemimpin yang betul-betul dapat memimpin, yang betul-betul dapat mengarahkan dan membawa jemaat ke arah yang lebih baik, yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera untuk bersama. Cara seperti inilah atau kepemimpinan seperti inilah yang Tuhan inginkan terjadi dalam setiap kehidupan selaku anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, yang Engkau boleh karuniakan bagi kami untuk berjumpa satu dengan yang lain, menyatakan rasa syukur kami atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu kami nikmati dalam menjalani kehidupan ini. Sungguh kami berterima kasih Tuhan atas kebersamaan kami di pagi hari ini. Firman-Mu telah mengajak kami untuk menjadi seorang yang menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar.
mengajak setiap orang untuk menjadi seorang pemimpin yang takut kepadamu. Terima kasih ya Bapa dalam surga buat pagi hari ini. Mungkin sudah ada saudara-saudara kami yang sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Mungkin masih ada yang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat di mana mereka mengabdi. Hamba-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri, sebagai pekerja swasta, sebagai pengusaha. Dalam banyak usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu saat ini, Tuhan berkati. Baik yang bekerja di kantor, di perusahaan, baik yang berdagang di pasar, di kebun, dan di tempat-tempat yang lain. Biarlah semua usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu dapat dilakukan dengan takut kepada Tuhan dan akan mendatangkan berkat dan sukacita dalam keluarga mereka. Bagi jemaat-Mu yang sementara bersukacita karena mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Ada yang bersukacita karena kehidupan rumah tangga yang damai, yang mensejahterakan. Ada yang bersukacita karena prestasi-prestasi yang mereka raih, menyebabkan mereka mengalami kenaikan pangkat, berulang tahun, bahkan mendapat prestasi, beasiswa, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Berkati semuanya itu ya Bapa. Di samping jemaat-Mu sementara bersukacita atas segala berkat Tuhan yang dialami, mungkin ada banyak saudara-saudara kami yang juga hidup dalam pergumulan, bergumul karena sakit penyakit, baik yang mengalami perawatan di rumah mereka sendiri, mengalami perawatan di rumah sakit. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan boleh berlangsung dalam kehidupan saudara-saudara kami yang hidup dalam pergumulan, sehingga mereka boleh dikuatkan dan boleh menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Mungkin ada juga yang bergumul karena dalam duka yang dialami oleh mereka, kehilangan orang-orang terdekat mereka, orang yang sangat dikasihi oleh mereka. Karena itu Engkau adalah Bapa sumber kekuatan dan penghiburan. Nyatakanlah itu ke tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Berdoa untuk para pemimpin bangsa, mulai dari pusat sampai ke kampung-kampung sekalipun. Berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka tidak menggunakan kepemimpinan yang salah, tetapi mereka betul-betul memimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah semua apa yang dilakukan oleh mereka akan mendatangkan damai sejahtera buat kehidupan bersama. Berdoa buat para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah pilih untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau boleh memperlengkapi semuanya, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Sempurnakan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian ibadah bersama di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.